kami saling tukar bahasa gitu Mbak. Jadi tergantung ke apa namanya tabel-tabel. Jadi kami akan split itu menjadi meja-meja dan di meja itu berbahasa. Misal saya di bahasa Prancis, jadi saya akan ketemu dengan orang-orang yang berbicara bahasa Prancis. Oke. Kalau yang berbahasa Jepang dengan Adit dan rekan-rekan kami yang lain. Terus juga bahasa lokal, misal bahasa Indonesia itu tetap ada untuk penutur asing, untuk orang asing maksudnya. Jadi mereka wajib menggunakan bahasa Indo. Oke, baik. Ini keren ya. Bahasanya macam-macam ini. Baik. Nah, sekarang saya mau bergeser dulu nih ke Pak Adit ya. Halo, Pak Adit. Halo, Iya, kan ini memegang bahasa Jepang ya untuk Pak Adit ya. iya betul. Aha, oke. Nah, untuk keinginan apa banyaknya komunitas atau banyaknya orang yang menyukai bahasa Jepang? Apakah di Surabaya mayoritas prosentasenya banyak untuk yang bahasa Jepang ini? Kalau bahasa Jepang di Surabaya cukup banyak sih Mbak. Mhm. Kan biasanya juga rata-rata orang yang suka Jepang itu kan dia suka budayanya juga. Jadi biasanya yang kayak Jepang-Jepangan itu kan kebanyakan dia juga belajar bahasa Jepang gitu orang-orangnya. Nah, ini menarik lagi nih. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya budaya wibu ya. Iya betul Nah, sekali. otomatis kan banyak anak-anak anak remaja khususnya nih ya. Ini apakah mereka juga tertarik untuk gabung bersama dengan Polyglot? Pernah ada sih Mbak anak-anak ikutan gitu juga gitu. Hmm. Kurang lebih ada berapa orang atau ada berapa persen anak-anak remaja yang ikut? Ini khususnya untuk yang di Surabaya, apa untuk usianya? Kira-kira dari rentang usia berapa yang bergabung untuk di Polyglot ini? Kalau di Surabaya kami tidak ada batasan gitu. Oke. Jadi memang dari yang pengalaman saya untuk mengurusi Surabaya itu paling memang mudah itu waktu kelas 2 SMA. Oke. Kebetulan dia kelas 2 SMA dia sudah bisa kurang lebih waktu itu seingat saya bisa 3 atau 4 bahasa. Jadi bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Wow. dan juga itu mereka dia juga bahasanya belajar sendiri Mbak. Wow. Tapi memang kalau bahasa Inggris memang dari sekolah internasional dia Iya, iya. backgroundnya. Nah, kalau yang paling senior, saya nggak bilang 10, saya bilang senior. Paling senior itu umur 80. Wow, 80 tahun masih suka belajar bahasa ya. Wah, menarik Benar, ini ya. Masih aktif juga ya. Beliau sudah meninggal gitu. Sebelumnya itu masih Iya, di, iya. di kami dia di bahasa Belanda juga. Oke, menarik ini. Nah, ini kalau misalnya nih, tadi kan kalau yang anak SMA aja udah bisa 4 bahasa. Misalnya nih, ada yang orang awam ataupun mungkin anak-anak juga mungkin begitu mendengarkan Community Corner kali ini jadi tertarik nih, pengen aku juga pengen ikutan tapi belum bisa bahasa. Misalnya, ya cuma bahasa Inggris cuma di sekolah aja, cuma cacicus ya seperti itulah. Apakah bisa atau mungkin ada peraturan-peraturan atau ada rules yang harus dipenuhi? Untuk yang memang dari awam kami tidak masalah sih Mbak. Kok nggak salah itu ada, kalau saya itu di bahasa Jepang ya dia itu ibunya ajak anaknya gitu Mbak, karena pernah waktu itu kan kami di kafe. Setelah itu dia melihat ada apa kok bergerumpul banget gitu. Dan akhirnya ibunya bertanya mengenai kami dan kami jelaskan. Di dekat berikutnya sang ibu datang beserta anaknya juga, jadi anaknya kurang lebih sepertinya SMA atau asal. Dan itu hanya berdasarkan berbekal bahasa Inggris yang basic, tapi maunya di bahasa Jepang kalau nggak salah. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya orang awam ataupun anak pelajar pengen bergabung, bisa begitu ya, Pak Firman ya. Jangan Iya benar. pede saja begitu ya. Benar. Jangan malu, jangan takut, pede aja, ikutan aja di Polyglot ini. Oke, baik. Menarik sekali ini perbincangan kita khususnya apalagi untuk Anda yang suka sekali belajar bahasa. Mungkin Anda pengen belajar bahasa yang ini, bahasa banyak sekali ya saat ini ya. Nah, Anda jangan kemana-mana. Anda bisa bergabung bersama kami sore hari ini melalui WhatsApp kami untuk bertanya
secara langsung ke Pak Firman ataupun juga ke Pak Adit, langsung bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa telepon di 031 732 7102, DM di Instagram di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Radio sebagai salah satu media yang memiliki jangkauan luas sehingga ke seluruh tanah air tetap dibutuhkan untuk menyajikan informasi berkualitas, inspiratif, sekaligus menghibur. Saya Bintang Puspayoga beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-49 untuk Radio Sonora. Kami berharap Radio Sonora bisa terus berperan menyajikan informasi yang ramah bagi perempuan dan anak untuk mendukung terwujudnya perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Dirgahayu Radio Sonora. 49 tahun Sonora. Rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Sahabat Sonora, MNC Vision mau bagi-bagi hadiah total ratusan juta rupiah buat kamu di ulang tahun yang ke-27. Caranya cukup dengan berlangganan MNC Vision, beli paket shocker, download dan connect ID pelangganmu di aplikasi Vision Plus. Buruan, dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Periode hingga 31 Agustus aja. Info lebih lanjut hubungi 021 21 500 900 atau kunjungi mncvision.id/mncvision27th. MNC Vision, PTV Keluarga Indonesia, tayangan kualitas terbaik dengan RCTI HD eksklusif. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami kali ini di Community Corner jam 3 sampai jam 4 ya. Dan saat ini kita sudah ditemani oleh teman-teman dari Polygot, yaitu komunitas Polygot Indonesia Chapter Surabaya. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai bahasa menjembatani kemungkinan yang tidak terbatas. Wah, ini Bu Titis sudah terlihat nih sekarang nih. Halo, selamat sore Bu Titis. Selamat sore Ibu. Halo teman semua. Salam sehat semua ya. Oke, baik, ini Ibu Titis Tata selaku praktisi pengembangan diri dan talenta serta owner dari Talenta Coaching dan Training Center. Baik, mumpung ada Bu Titis nih, saya mau nanya dulu ke Bu Titis sebelum ke Pak Firman dan juga ke Pak Aditya. Tadi sudah ngobrol sama beliau berdua. Sekarang ke Bu Titis dulu. Saya mau nanya Bu, ini dari Bu Titis Tata ini apa Bu latar belakang atau di Community Corner ini? Kenapa kok Ibu ingin menghadirkan rekan-rekan dari Polygot Indonesia Chapter Surabaya ini? Monggo Bu. Silakan. Halo Bu Titis. Wah, ternyata ini Bu Titis menghilang lagi nih. Baik, Pak Firman bisa dengar suara saya? Pak Firman? Halo Pak Firman. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bisa kembali bergabung bersama kami untuk menanyakan tentang Polygot Indonesia ya, Polygot Indonesia Chapter Surabaya melalui WhatsApp kami ada di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102, DM di Instagram di Sonora Surabaya. Nah, ini untuk Anda yang tertarik sekali untuk belajar bahasa. Mungkin kalau belajar bahasanya di kayak kursus bahasa begitu ya, kursus bahasa Mandarin,
kursus bahasa Prancis itu kan sendiri-sendiri begitu ya. Nah, kalau Anda bergabung dengan komunitas ini, dengan komunitas Polyglot Indonesia Chapter Surabaya, Anda bisa mendapatkan semuanya jadi satu. Ibaratnya kalau makan es teler, ada buah nangkanya, ada buah alpukatnya, ada susunya, semuanya campur aduk jadi satu, jadi enak gitu. Nah, itu yang bisa Anda rasakan kalau Anda bergabung bersama dengan komunitas Polyglot Indonesia Chapter Surabaya ya. Karena di sana Anda bisa belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, kemudian bahasa Jepang begitu. Tadi Pak Firman adalah dari suara Pak Firman membawa bahasa Prancis ya, kemudian Pak Adit membawa bahasa Jepang. Nah, kalau Anda ingin belajar, Anda bisa bergabung bersama Polyglot Indonesia karena ini adalah wadah bagi pecinta dan juga praktisi bahasa untuk meningkatkan kesadaran budaya dan kemampuan komunikasi. Dan saat ini Polyglot Indonesia juga berharap ya bisa menyediakan bagi warga atau bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang di Surabaya nih, karena ini kan chapter Surabaya otomatis yang ada di Surabaya, untuk berinovasi serta termotivasi untuk proses pembelajaran, atau juga bisa praktek pertukaran nilai, bisa ngobrol satu sama lain, berkolaborasi pada bahasa dan juga budaya di semua jenis begitu ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk kembali. Iya. Nah, halo. Wah, saya ketemu lagi. Kali ini saya malah menghilang sayanya. Nggak masalah deh, nggak apa-apa saya menghilang. Baik, Bu Titis bisa dengar suara saya? Bisa dengar dengan jelas. Ya, oke, baik. Bu Titis, tadi seperti yang sudah saya tanyakan, Bu Titis, apa Ibu yang melatar belakangi Ibu membawa rekan-rekan komunitas Polyglot ini di Community Corner sore hari ini? Silakan. Baik. Sonora FM bersama dengan Talenta Coaching and Training Center membuat program Community Corner ini gunanya untuk akselerator gitu ya, percepatan bagi masyarakat ketika ingin berkembang, mengembangkan diri agar dapat meningkatkan potensinya saat new normal ini. Banyak sekali kemampuan atau life skill yang sekarang ini ditambah gitu ya, karena adanya mesti lockdown atau PPKM di rumah, sehingga banyak belajar. Nah, bahasa menjadi salah satu life skill yang sangat penting. Kenapa? Karena tidak ada batasan. Kita contoh aja di negara Inggris nih, Bu. Di negara Inggris sekarang peningkatannya 300% untuk orang-orang yang sudah mulai nih beralih. Ada beberapa channel virtual seperti Duolingo, Memrise, Rosetta Stone. Kalau misalnya kita ya, biasa juga translate ada Google Translate gitu ya, atau sederet.com, banyak aplikasi yang bisa membantu mereka. Nanti mungkin Mas Firman juga punya tips gitu agar gampang cepet, mungkin ada aplikasi yang kita bisa ketemu langsung native speakernya. Nah, ini tanpa harus kita ke lapangan, kita bisa berlatih bahasa. Ya, karena beberapa survei, salah satunya survei dari British Council, itu hasilnya sekitar 64% orang sudah mulai praktek. Artinya dia mempergunakan bahasa dong untuk kesehariannya, yang mungkin tadinya hanya seputar teori saja. Nah, ini yang paling penting bagi kita bersama untuk menyimak hari ini. Khusus spesial kita hadirkan Polyglot untuk sahabat Sonora semua. Oke, bravo. Baik. Nah, ini tadi menarik nih. Komunitas ini tadi kan sudah didirikan mulai tahun 2013. Nah, sampai saat ini sudah berapa jumlahnya ini, Pak Firman? Kalau jumlah ini pasti banyak, Mbak. Karena kan kami dari Jakarta, dari Bandung, dari Yogyakarta, Semarang, Bali, Surabaya, bahkan sampai di Aceh dan di NTB juga. Kalau Surabaya sendiri? Surabaya sendiri kurang lebih untuk koordinator. Jadi kan kami sistemnya kalau di Surabaya itu volunteer koordinator itu sekitar 20 orang. 20 orang itu yang mengurus komunitas di Surabaya. Partisipan ketika kami ada meet up, pernah waktu itu 60 orang itu datang di satu kafe. Jadi seperti kafe itu udah milik dari Polyglot, jadi nggak ada customer lain. Itu jadi paling banyak
sampai waktu itu kan ada sampai 100, tapi itu di tahun-tahun awal seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang ini kan nggak bisa ngobrol lagi nih di kafe nih, kan pembatasan ya, PPKM. Nah ini apa dilakukan, tapi tetap bisa meet up sama rekan-rekan yang partisipan ini? Kalau kegiatan meet up kami pun untuk Surabaya, jadi kalau untuk yang general di semua kota, untuk Jakarta, lalu Bandung, Jakarta, sudah mulai menerapkan menggunakan virtual meet up. Jadi supaya lebih sudah adjustment dengan keadaan yang sekarang. Untuk Surabaya kami sedikit terlambat, jadi akan memulai kegiatan yang online ini. Jadi setelah kurang lebih di bulan September. Jadi kan kami rencananya akan ada kegiatan akbar nih, Mbak. Nah jadi, iya, katanya ada itu ya, ada event ya. Setelah itu benar, setelah itu kami yang Surabaya akan mengejar ketertinggalan itu kan untuk event yang virtual. Mungkin bisa kasih bocoran, Pak Firman, apa nih event apa nih yang diselenggarakan besok pada bulan September? Siapa tahu banyak yang mau ikutan. Ini saya Pak Adit yang mau kasih. Silakan, monggo. Siapa yang mau menjelaskan? Monggo Pak Adit boleh juga. Pak Adit sedikit. Iya. Nanti saya tambahin. Silakan Pak Adit. Jadi kan kita tiap tahun nih ada kayak perkumpulan poliglot dari semua chapter gitu. Tiap tahun itu ada kayak 2 event gitu, event internal sama event eksternal. Nah biasanya untuk yang eksternal nih kita buka buat masyarakat luas juga gitu. Jadi kalau saya boleh tambahin seperti ini, Mbak. Jadi kegiatannya itu kami sebut PING, Polyglot Nasional, Polyglot Indonesia National Gathering. Polyglot Indonesia National Gathering. Jadi gugup akhirnya. Polyglot Indonesia National Gathering yang kami memang sebelum COVID ini datang, kegiatannya memang selalu digilir tiap kotanya di mana. Jadi nanti semua koordinator setiap kota itu berkumpul di sana dan kami membahas tema akbar. Jadi akhirnya nanti bertemu semua orang yang bermacam-macam bahasa. Kebetulan karena tahun ini masih ada pandemi, jadi akhirnya kami beralih ke virtual di bulan September dengan tema yang kemungkinan tak terbatas. Jadi kan bahasa itu kan seperti yang mungkin Mbak bisa disebut, banyak yang mulai sadar, dan dengan bahasa akhirnya banyak potensi dan apapun manfaat yang bisa didapat. Jadi dan itu kan tidak ada penutup dan batasan. Jadi akhirnya tahun ini kami memilih tema yang kemungkinan tak terbatas. Nah ini untuk pesertanya, apakah dibuka untuk umum? Benar, buka untuk umum, Pak. Ada biaya atau gratis? Sejauh ini gratis. Sejauh ini gratis. Jadi semua bisa ikutan ya? Harusnya gratis, Mbak. Semua bisa ikutan karena virtual kan, jadi tidak ada batasan dari mana aja, mau dari luar negeri boleh, dari luar Surabaya boleh. Iya. Nah, itu cara mendaftarnya bagaimana nih cara kalau misalnya tertarik untuk ikutan, pengen ikutan acara ini? Untuk kegiatan yang Polyglot Indonesia National Gathering, kegiatannya kan di bulan September kurang lebih di tanggal 17 sampai 19. Nah itu acaranya ada 3 macam event yang berhubungan dengan bahasa semua, tapi ada satu yang mungkin kami berikan konsep yang baru, Mbak, yaitu dengan yoga supaya fokusnya kembali seperti itu. Teman, untuk pendaftarannya saya sarankan untuk datang mengunjungi di sosial media Polyglot Indonesia karena akan diposting di sana. Di semua media sosial, IG, Twitter, ada semua di situ ya. Jadi misalnya kalau tertarik bisa langsung untuk lihat di sana dan follow begitu ya, Polyglot Indonesia ya. Baik. Nah, ini IG-nya itu Polyglot Indo, Mbak. Menambahkan kalau untuk IG-nya @Polyglot Indonesia. Polyglot Indonesia saja ya. Begitu ya. Nah silakan nih sahabat Sonora, kalau Anda tertarik, bulan depan ada event sekitar tanggal 17 sampai dengan 19 September. Anda bisa bergabung bersama Polyglot Indonesia. Buka di Instagramnya sekarang juga ya. YouTube-nya ada nggak nih Polyglot Indonesia? Punya channel YouTube juga? Ada Polyglot Indonesia juga. Polyglot Indonesia juga ya. Di situ malah mungkin bisa langsung melihat semua ini ya, maksudnya para
pengajar-pengajarnya atau mungkin yang mengurusi Polyglot Indonesia begitu ya Mas Pak Firman ya. Benar. Oke, baik. Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Untuk Anda, sahabat Sonora yang mau bertanya juga silakan. Kami masih membuka kesempatan, masih ada setengah jam sampai jam 4 sore nanti. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kami menunggu di WhatsApp kami 0811 304 9800 atau telepon di 031 732 7102, DM di Instagram di Sonora Surabaya. Kami akan kembali setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Saya Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 untuk Radio Sonora. Semoga Radio Sonora ini bisa menjadikan radio yang memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat Sonora dan bisa menjadikan sumber informasi yang paling terpercaya untuk sahabat-sahabat Sonora. Demikian juga bisa menjadi radio yang memang menjadi sumber informasi yang tiada bandingannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun, sukses selalu untuk sahabat-sahabat Sonora. 49 tahun Sonora. Rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah 1 malam aja. Yeay, di udah program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner dan kita masih ditemani oleh komunitas dari Polyglot Indonesia Chapter Surabaya. Masih ada Ibu Titis Tata, MM, CTNNLP, STF, praktisi pengembangan diri dan talenta, serta owner dari Talenta Coaching dan Training Center. Kemudian juga ada Bapak Firman Santrio, selaku Regional Koordinator Polyglot Indonesia Chapter of Surabaya, dan Bapak Aditya Resananda, Koordinator Bahasa Jepang Polyglot Indonesia Chapter of Surabaya. Baik, Pak Firman, Pak Aditya dan juga Ibu Titis, ini ada yang bertanya melalui YouTube karena kita juga di live kan atau di share di YouTube juga di Sonora Surabaya. Nah, kalau Anda juga sahabat Sonora kalau mau melihat tayangan kami ini Community Corner, Anda bisa membuka langsung YouTube-nya Sonora Surabaya di Sonora Surabaya. Baik, kita akan melihat dulu nih pertanyaan dari, sebentar saya zoom dulu supaya kelihatan lebih besar karena kecil sekali tulisannya. Baik, ini dari Ibu Iin Risam. Ada tips belajar bahasa asing nggak bagi para pekerja? Ada tools tertentu tidak? Terima kasih. Nah, silahkan. Monggo Pak Firman.
Oke. Untuk tips, kalau versi saya, untuk yang karena saya juga mengalami ya, Mbak. Saya juga pekerja, saya juga masih belajar bahasa. Tips bagi individu-individu yang mungkin umurnya sudah tidak seproduktif seperti SMA ataupun SMP, saran tips dari saya sih yang pertama, jika memang bisa bangun pagi, waktu yang cukup baik untuk mulai menghafalkan kosakata, karena sebuah bahasa itu kan kita paling banyak membutuhkan kosakata untuk bisa bercakap. Jadi meskipun nanti kita belajar grammar atau tata bahasa, kalau kosakatanya kurang, ya kita nggak bisa menyalahkan guru ataupun lembaga khusus itu kan, karena kosakatanya kurang. Jadi yang paling utama adalah bangun pagi. Kalau memang bisa bangun jam 4, setengah 4, nggak apa-apa. Bangun jam segitu dulu untuk menghafal kosakata. Lalu untuk aplikasi, saya kebetulan tipikal individu yang ketika belajar itu masih kolot, Mbak. Jadi tidak pakai aplikasi tapi pakainya YouTube. Jadi pakai YouTube channel, tapi tidak pakai aplikasi. Jadi belum bisa memberikan saran untuk aplikasi, tapi mungkin Adit bisa atau Mbak Diti bisa menambahkan. Oke, silakan. Mungkin dari Mas Adit ada tools tertentu nggak, Mas Adit, yang bisa untuk belajar untuk para pekerja ini? Silakan, Pak Adit. Halo. Iya. Pak Adit mungkin bisa punya tips belajar bahasa asing bagi para pekerja, dan mungkin ada tools tertentu begitu yang bisa dipakai maksudnya. Mungkin kalau kita biasanya kan pakainya Google Translate begitu ya. Kalau dari saya yang bisa saya pakai sih ini Duolingo itu. Aplikasi Duolingo. Oke. Yang gambarnya kayak Tokopedia itu. Oke, Duolingo ya namanya ya. Duolingo, iya. Oke, itu yang bisa dipakai. Mungkin dari Bu Titis Tata, mungkin punya tips juga nih Bu Titis. Ada nggak Bu Titis? Ya, kalau semisal pekerja kayak tadi Mas Firman bilang kan, kalau untuk yang udah istilahnya otaknya udah penuh gitu ya, kalau kita di pengembangan life skill itu memang paling mudah sekali untuk memasukkan chip. Itu masih kecil gitu ya. Kalau udah pekerja ini paling mudah mengekstrak bahasa melalui hal-hal yang kita sukai, misalnya lagu, kemudian film, gitu ya. Paling gampang karaokean yang ada artinya. Nah, ini berdasarkan beberapa misalnya klien-klien kami gitu ya, dan juga pengamatan yang kita lakukan, kalau hal-hal yang kita sukai, misalnya sekarang drakor nih Bu, kan lagi hits ya. Nah, gak hanya filmnya aja yang hits, bahasanya juga. Para milenial sekarang udah bisa baca tulisan Korea gitu ya, di semua hal gitu ya, makanan, make up dan lain-lain. Nah ini karena mungkin dia sering lihat. Jadi saran kita untuk yang pengen belajar bahasa, nggak ada batasan usia karena sesuai tema hari ini ya, tak terbatas. Yang paling mudah adalah dengan menyukai hal-hal yang kita sukai, kemudian jangan lupa tadi ada aplikasi translate-nya gitu. Jadi ketika ini kata ini apa, langsung dicari gitu. Lama-lama akan banyak kosakatanya seperti tadi Mas Firman bilang. Jadi udah nyambung aja kalau dengar atau lihat. Oke, baik. Begitu ya Ibu Inrisam ya, mudah-mudahan menjawab apa yang Anda tanyakan tadi ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Kurniawan. Sebenarnya belajar bahasa asing tuh enaknya lebih efektif mana ya? Praktek ngobrol dengan orang asing, dengan native, atau cuma belajar grammar saja? Nah ini Pak Firman mungkin bisa menjelaskan tentang hal ini. Monggo Pak Firman. Mengenai bagaimana yang paling efektif, praktek dengan orang asing ataupun itu asli ataupun dari grammar. Memang yang pertama, kalau menurut saya itu saya sarankan kita memiliki basic terlebih dahulu, Pak. Jadi belajar bahasanya itu perlu memang, belajar bahasa. Lalu seperti yang Mbak Tisti bilang, belajar dari kesukaan kita dulu. Setelah kita sudah punya bekal, baru kita latihan dengan penutur asli. Karena ketika kita belum memiliki bekal, lalu kita memulai langsung dengan orang asing, terkadang pengajaran yang diberikan oleh native speaker dengan guru lokal itu ada plus minusnya. Jadi memang kita harus punya bekal dulu dengan guru lokal dan dengan kualitas yang bagus tentunya. Setelah itu ketika bekal sudah cukup, kita lanjut ke penutur asli untuk
lebih memperbaiki kemampuan kita seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya untuk ngobrol dengan native speaker mungkin bisa jadi untuk ininya kali ya, bukan hanya untuk grammarnya, tapi mungkin untuk pengucapannya, pronunciation-nya, begitu ya, begitu ya. Benar. Oke, nah nih di Polyglot sendiri ada pengajaran nggak? Untuk yang misalnya masih awam begitu, ada pengajaran nggak? Apa sebenarnya diajarin ngobrol begitu, atau mungkin memang ada target? Oh berarti untuk yang Pak ini harus bisa belajar bahasa segini begitu. Ada seperti itu nggak Pak Firman? Untuk pengajaran kami dari setiap chapter itu kan memiliki kegiatan yang berbeda-beda ya Mbak. Jadi contoh untuk di kota lain, misal Semarang, Yogyakarta dan Bandung, dan juga Jakarta dan chapter-chapter yang lain memiliki kelas pengajaran versi tiap-tiap kota. Jadi memang ada kelas yang mengajarkan orang yang memang belum memiliki dasar kemampuan yang cukup, tapi ingin ikut, jadi ada semacam persiapan. Tetapi untuk Surabaya sendiri, dulu sebelum pandemi, kami bekerja sama dengan Rumah Bahasa milik pemerintah kota Surabaya. Jadi kami membimbing masyarakat Surabaya yang memang suka di bidang bahasa, tetapi kemampuannya belum cukup. Di situ setelah dilatih, dan kami juga menawarkan tentang Polyglot Indonesia. Jadi ketika kemampuan mereka sudah cukup dan mereka sudah percaya diri, kami silakan untuk ikutan dengan komunitas. Begitu. Oke, jadi ada pengarahannya juga begitu ya, supaya lebih fluent lagi ngomongnya gitu ya. Benar. Ada pelajaran bahasa Tegal nggak nih? Oh ada pasti, tapi bukan saya tentu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi dari selamat sore Sonora, saya Hari, Pak Hari dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya ke para narasumber Polyglot Indonesia Chapter Surabaya, bagaimana agar dapat menjaga kosakata bahasa yang kita pelajari agar tidak mudah lupa? Karena di masa pandemi ini saya jarang ikut meet up meskipun online, karena lebih suka pertemuan offline, lebih suka tatap muka ya Pak ya. Rupanya ini salah satu ini juga nih peserta ini Pak Firman, monggo silakan. Supaya kosakatanya tidak mudah lupa, bagaimana caranya supaya tetap ingat gitu? Versi yang saya bisa berikan agar menjaga kosakata tidak hilang, yang pertama memang balik lagi, biasanya visual itu lebih menarik. Jadi ketika visual menarik, coba dengan nonton video ataupun film. Jadi dari film tersebut kosakata kan pasti akan muncul. Jadi kadang ada individu-individu yang memang tidak ingin menggunakan subtitle karena ingin melatih pendengaran. Tetapi ketika ingin melatih kosakata, bisa dimunculkan kembali terjemahannya atau subtitlenya untuk merefresh kosakata yang ada itu. Atau dengan karena sekarang sudah ada Instagram, jadi di Instagram itu banyak sekali saya temukan akun-akun yang sudah ada dengan grafis desain yang lucu-lucu dan bagus-bagus. Nah itu bisa di-follow dan bisa dilihat-lihat, karena kita mayoritas kan menggunakan Instagram. Kenapa nggak dipakai aja tulisnya sebagai tempat belajar gitu? Oke, begitu mungkin ya Pak Hari. Atau Adit mau menambahkan? Oke, mungkin Pak Adit mau menambahkan nih bagaimana ini supaya kosakata tidak mudah lupa begitu, supaya tetap ingat. Silakan Pak Adit, mungkin ada tambahan dari Pak Adit. Halo Pak Adit. Oke. Iya, silakan. Halo. Iya, monggo. Iya, kalau dari saya sih dengan cara yang menyenangkan itu Mbak. Ya dari Instagram tuh kan juga bisa lihat akun-akun yang ngajarin bahasa itu. Nanti biasanya kan lewat gambar-gambar ada artinya apa gitu. Sudah itu saja. Yang film. lewat film begitu ya. Oke, baik. Di rumahnya Pak Hari typing lagi nih, masih penasaran lagi nih Pak Hari, ingin bertanya lagi. Oke, mungkin bisa di refresh ini soalnya banyak kayaknya yang tertarik ya, mungkin bisa di refresh supaya bisa ikutan besok. Bulan September ada acara besarnya Polyglot Indonesia ya. Mungkin Pak Adit bisa merefresh acara apa yang akan diselenggarakan besok supaya tertarik untuk ikutan. Monggo. Sambil menunggu Pak Hari kayaknya masih typing lagi nih. Silakan. Jadi untuk nanti untuk September nanti itu namanya kan
dia merupakan rangkaian dari acara Polyglot Indonesia National Gathering. Nah, untuk yang mungkin ada Firman bisa dibantu juga. Untuk acara tanggalnya memang jadi untuk para pendengar yang ingin bergabung atau ikutan, kemungkinan tanggalnya dari tanggal 17 sampai 19. Jadi runtutan acara untuk tema-temanya ada Polytalk, di mana bertemu dan ada webinar atau seminar online dengan praktisi bahasa dan memberikan tips ataupun cara untuk belajar bahasa mau asing ataupun lokal ataupun tradisional maksud saya. Lalu ada yoga, jadi untuk kesehatan karena sama pandemi yang paling sering dikeluhkan adalah masalah kesehatan mental, yang mana itu akan mempengaruhi untuk produktivitas juga. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan bahwa dengan kita kembali fokus, kita bisa belajar dan lebih efisien. Dan juga ada training untuk leadership juga. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi di Instagram @polyglot_indo ataupun di www.polyglot_indonesia.org. Oke, baik. Untuk ini ya durasinya kurang lebih berapa menit? Berapa jam untuk acara ini? Iya, untuk tetap acara pasti tidak akan lebih dari 2 jam, Mbak, mayoritas. Tapi karena itu kan terpisah-pisah, jadi dari tanggal 17 sampai tanggal 19, jadi tiap acara akan dengan waktu yang karena inginnya tidak begitu lama, kurang lebih kemungkinan 2 jam maksimal. 2 jaman ya durasinya. Tapi untuk yang yoga pasti akan ada prakteknya juga, jadi yoga dari rumah masing-masing. Oke, baik. Menarik ini ya, bisa belajar yoga juga, belajar bahasa juga, begitu ya. Ada leadership juga. Wow, ini menarik nih. Nah, silakan nih sahabat Sonora, kalau mau bergabung, Anda bisa langsung bergabung bersama Polyglot Indonesia Chapter Surabaya. Oh, tidak dia. Ini event besar ya. Jadi Polyglot Indonesia ya, seluruh Indonesia bisa bergabung, apalagi juga acaranya gratis, tidak ada biaya apapun. Anda cukup tinggal bergabung melalui link. Tapi untuk pendaftarannya bisa dibuka melalui Instagram di Polyglot Indo. Oke, kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Dirgahayu Radio Sonora, saya Dr. Susanintias Nevo Handayani Kertopati, yang biasa dipanggil oleh rekan-rekan dari Radio Sonora Mbak Nuning. Saya sudah lama menjadi sahabat Sonora sejak saya masih di DPR RI sampai akhirnya saya menjadi pengamat militer, dan saya saat ini juga menjadi ketua partai politik yaitu Perindo. Saya di bidang intelijen dan pertahanan serta keamanan. Melihat situasi sekarang di mana COVID-19 begitu merajalela, kita mari bersama berdoa agar COVID-19 segera pergi dari dunia ini, sehingga seluruh sahabat Sonora diberi kesehatan, sehat yang paripurna, dan tetap memiliki aktivitas sehari-hari yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Radio Sonora ke depan semakin jaya, dan tentunya saya sebagai pengamat pertahanan, saya sangat berharap agar pertahanan Indonesia juga tetap memiliki kekuatan sehingga NKRI tetap terjaga dengan baik, persatuan kesatuan tetap terjaga dengan baik. Ini sebabnya saya berharap agar Radio Sonora tetap berjaya, karena saya tahu Radio Sonora sangat pro NKRI dan Merah Putih serta pro Pancasila. Dirgahayu Radio Sonora, semoga semakin mengudara, berjaya dan berkibar. 49 tahun Sonora. Rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Untuk
memberikan edukasi dan pencerahan kepada pelaku UMKM agar segera bertransformasi ke platform digital sehingga bisa memperluas pasar dan go global. Radio Sonora Network dan PT Pertamina Persero menggelar webinar UMKM Go Online dan Go Digital menuju UMKM kuat, bangsa berdaulat. Hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati, serta ekonom profesional dan pengusaha Indonesia Budi Satria Isman. Webinar ini terbuka bagi para pelaku UMKM, entrepreneur muda, inkubator bisnis dan masyarakat umum. Live via Zoom dan streaming di kanal YouTube Sonora FM dan Sonora Network di 12 kota di Indonesia. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti webinar ini melalui bit.ly/webinar UMKM Sonora 2021 atau scan QR Code di Instagram @sonorafm92. Bagi 500 pelaku UMKM yang mengikuti webinar sampai selesai berkesempatan untuk mempromosikan produk UMKM-nya di kios UMKM Sonora. Peserta juga berkesempatan mendapatkan door prize nilai total jutaan rupiah. Pertamina ikut memperkuat fondasi bisnis UMKM Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian bangsa yang membuat bangsa kita semakin kuat dan berdaulat. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Kita sudah ada di sesi terakhir di Community Corner dan kita masih ditemani oleh teman-teman dari komunitas Polyglot Indonesia. Masih ada Ibu Titis Tata selaku praktisi pengembangan diri dan talenta serta owner dari Talenta Coaching dan Training Center. Kemudian juga ada Pak Firman Santrio selaku Regional Koordinator Polyglot Indonesia Chapter of Surabaya dan Bapak Aditya Resananda, Koordinator Bahasa Jepang Polyglot Indonesia Chapter of Surabaya. Baik, ini sebelum saya ini karena sudah hampir mepet ya, tapi nggak masalah. Saya mau bertanya dulu nih ke Bu Titis nih, sebagai seorang praktisi pengembangan diri dan talenta, ini menurut Bu Titis apa kelebihan dari komunitas ini, Ibu? Halo Bu Titis, iya. Bu Sally, dengar suara saya? Oke, sip. Bu Sally, saya mau nambahin tips buat pertanyaan yang tadi di segmen sebelumnya. Oke, monggo. Agar nambah mungkin cara gitu ya, cara jitu bagi Sonora. Kalau tadi memfasihkan kita berbahasa, salah satunya dengan menghadiri acara komunitas seperti yang dilaksanakan Polyglot. Karena ketika kita interaksi dengan teman-teman, biasanya kita sepakat nih pakai bahasa apa hari ini, English atau Jepang gitu ya, Mas Firman ya, ketika ketemu gitu. Nah, itu cara pertama, kita sering menghadiri acara kumpul-kumpul bareng teman-teman yang satu visi tentang bahasa. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah membudayakan di lingkungan paling kecil untuk memakai bahasa tertentu di hari tertentu. Contoh, di lingkungan keluarga. Every Sunday kita berbahasa Inggris gitu ya. Iya kan? Nah, ini bisa jadi tips nih. Yang paling simple aja, walaupun grammarnya masih kayak apa, begitu belajar kosakata baru kita saling sharing dengan antar keluarga gitu. Kemarin aku belajar dengan sebuah kata misalnya value gitu. Tahu nggak sih value itu apa? Nah, menjelaskannya dengan bahasa Inggris ke keluarga yang lain. Ini bisa lingkungan yang paling kecil. Lingkungan yang lebih besar, lingkungan kerja misalnya. Dulu ketika saya masih mengikuti beberapa pekerjaan di beberapa puluh tahun lalu, itu kita punya budaya nih. Setiap hari Jumat kita berbahasa Inggris gitu ya. Jadi dari kita meeting juga pakai bahasa Inggris, kemudian pendelegasian tugas juga pakai bahasa Inggris. Ini sangat menyenangkan sekali. Itu tips-tips untuk mempermudah kita memakai bahasa. Mungkin di akhir sesi ini yang bisa saya sampaikan, bahasa itu punya keunggulan 2T, Bu. Apa itu? 2T ini adalah tenggang rasa dan toleransi. Setiap orang yang punya bakat bahasa ataupun bakatnya minim tapi mau belajar, dia pasti
pasti akan punya value 2T, tenggang rasa, toleransi yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena dia memahami bahasa, tidak hanya bahasa yang diucapkan, tapi bahasa tutur, kesopanan, gestur, sehingga dia peka terhadap bahasa lawan tubuhnya. Dia akan gampang mensinkronasi, oh kayaknya dia lagi sibuk nih, kayaknya dia buru-buru nih, kita akan gampang adjust gitu. Yuk belajar bahasa. Asik nih. Menarik sekali nih tips dari Ibu Titis ya. Memang harus dibiasakan sih ya Bu ya untuk bahasa ini ya. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang kan ilmu katon. Ya kan. Baik, Pak Firman, ini untuk yang mungkin ingin bergabung nih ya, sahabat Sonora mungkin yang ingin bergabung, kira-kira caranya bagaimana Pak Firman? Menghubungi kemana atau apa ada peraturannya atau bagaimana? Monggo bisa dijelaskan. Baik, untuk bergabung di acara Polyglot Indonesia yang chapter Surabaya, khususnya kami akan informasikan semua kegiatan itu di sosial media kami, khususnya di Instagram juga akan diposting. Jadi para pendengar juga bisa mengunjungi Instagram di Polyglot Indonesia di @polyglot_indonesia. Nanti di sana akan muncul kegiatan-kegiatan, walaupun tidak hanya dari Surabaya ataupun dari kota lain, karena sama pandemi kegiatannya bisa untuk diikuti dari mana saja. Dan untuk yang Surabaya akan segera menyusul di bulan September juga setelah kegiatan Polyglot Indonesia National Gathering seperti itu. Oke. Kalau mau bergabung dengan komunitasnya sendiri, bisa juga melalui IG ya. Benar. Karena nanti setiap kota memiliki aturan atau cara-cara sendiri untuk bergabung. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Polyglot Indonesia ya, Polyglot Indo, begitu ya Pak Firman ya? @Polyglot Indonesia. @Polyglot Indonesia. Oke, baik. Statement terakhir nih Pak Firman dan juga Pak Aditya juga Bu Titis nih, harapan untuk masyarakat dengan adanya Polyglot Indonesia di Surabaya khususnya saat ini. Monggo. Oke, saya mulai dulu. Kalau saya mengambil sebuah quote dari Unknown, bahasa Inggrisnya, that kills more than failure. Jadi keraguan itu membunuh lebih daripada kegagalan. Jadi supaya tidak gagal, jadi keraguan tadi diminimalisir karena banyak sekali kemungkinan yang tidak Anda bayangkan bahwa itu akan jauh lebih baik. Oke. Bu Titis mungkin? Iya. Kalau tadi quotes dari Talenta juga ada quote nih. Gak mau kalah nih ya Bu Titis ya. Jika nggak tahu harus kemana belajar bahasa gitu ya, biar nggak minder ketika gabung sama Polyglot, gabung sama Talenta. Kami ada kursus bahasa Inggris, ada kursus juga bahasa dan public speaking yang bisa membantu kepercayaan diri sahabat-sahabat Sonora semua. Oke. Pak Aditya. Halo Pak Aditya. Halo. Monggo. Ya kalau dari saya sih yang penting jangan pernah takut untuk belajar ya. Meski kemampuan bahasanya mungkin kurang, tapi yang penting kita bisa bantu kok. Oke, jadi gitu. Betul sekali. Jangan takut belajar dan jangan malu ya. Iya, betul, jangan malu. Kadang-kadang kan aduh aku nggak bisa, minder terus jadi malah reject kalau mundur begitu. Jangan ya, malah harusnya maju terus begitu ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali untuk kebersamaannya sore hari ini Ibu Titis, Pak Firman, Pak Aditya yang sudah bergabung bersama kami di Community Corner. Senang sekali ngobrol sama Anda bertiga dan ditunggu lagi untuk next project-nya berikutnya ya. Mungkin ada project-project yang lain yang lebih menarik nih yang membuat sahabat saudara juga yang bergabung dengan Polyglot Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat sore. Baik sahabat saudara, itulah tadi kebersamaan kita bersama dengan Polyglot Indonesia dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan selama 1 jam ini bisa menambah wawasan Anda tentang bahasa. Akhirnya saya Sri Diandra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.